warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Nah, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya, silakan berdoa. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam. Nah, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ada. Febri, Siapa lagi? Rahmana. Fauzia. Rahmana belum ada. Ya udah. Semoga besok yang tidak hadir bisa datang ya. Amin. Nah, ada yang tahu sekarang kita belajar apa? Efek Iya, sekarang kita belajar efek fotolistrik. Bacakan agenda pembelajaran untuk hari ini. Oh ya. Agenda pembelajaran untuk hari ini itu ada indikator, tujuan pembelajaran efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya, ada yang ingin membacakan? Rizka, Bu. Ya. Indikator yang pertama memahami materi efek fotolistrik. Yang kedua itu menganalisis fenomena efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Sista. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran siapa yang ingin membacanya? Ada yang ingin membaca? Tidak ada. Kelihatan ya udah tadi dia bacain. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami materi efek fotolistrik melalui pengamatan dan diskusi. Siswa dapat memahami contoh fenomena efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi. Tahu apa yang dimaksud dengan efek fotolistrik? Ada yang tahu efek fotolistrik itu apa? Enggak, Bu. Pernah mendengar atau apa? Ya udah, Ibu akan jelaskan sedikit ya. Efek fotolistrik itu apa sih? Nah, efek fotolistrik itu peristiwa terlepasnya elektron dari sebuah logam. Akibat logam tersebut disinari oleh suatu cahaya. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Tahukah kalian ini apa? Yang di gambar? Mesin fotokopi. Iya. Nah, apakah kalian tahu cara kerja mesin fotokopi itu apa? Kayak gimana? Nah, jadi kerja mesin fotokopi itu ada berhubungannya dengan materi kita. Jadi kalian pahami materi ini ya. Dan nah, efek fotolistrik itu kita akan membahas pengertiannya apa, penemuannya apa, rumusnya apa, dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penemuan efek fotolistrik. Ibu akan tampilkan video ya. Yang pertama itu pada tahun 1887 yang bernama Heinrich Hertz melakukan eksperimen penyinaran logam dengan aneka cahaya, yaitu ada elektron-elektron yang terpancar dari permukaan logam. Namun Heinrich Hertz itu gagal, kayak ada yang kurang kayak gitu, makanya sama pada tahun 1905 sama Albert Einstein itu kayak menjelaskan secara teoritis kayak lebih jelas efek fotolistrik itu seperti kayak gini, yaitu menggunakan teori quantum Planck. Nah ini efek fotolistrik. Jadi pengertian efek fotolistrik peristiwa lepasnya elektron dari sebuah logam akibat logam tersebut dikenai oleh suatu cahaya dengan frekuensi tertentu. Kayak gitu nih. Untuk rumusnya, energi sama dengan tetapan frekuensi foton dikurangi ambang logamnya. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan rangkaian efek fotolistrik itu seperti apa ya. Itu logam katoda. Ini anoda. Nah,
ada sinar yang datang. Nah, sinar cahaya itu bisa disebut foton. Ya. Nah, ini foton datang. Nah, foton ini mempunyai ambang logamnya yang bisa dilambangin itu W. W itu ambang foton. F itu frekuensi fotonnya. Nah, logam pun mempunyai ambang logam dengan lambang itu WO ambang logam. Dengan frekuensi logamnya itu FO. Nah, ini kan ada elektron ya. Nah, syarat terjadinya efek fotolistrik itu yaitu elektronnya bisa keluar dari sini. Syarat elektron bisa lepas dari logam itu pada saat frekuensi foton ini melebihi frekuensi logam ini, baru elektron bisa keluar. Nah, itu syaratnya kan. Setelah itu elektron kan ke anoda ya, ke anoda ke sini. Elektron ke anoda. Kalian ini apa? Galvanometer itu fungsinya apa? Itu adanya arus. Ya, untuk mendeteksi adanya arus listrik. Nah, galvanometer, ingatin ya, galvanometer itu untuk mendeteksi arus listrik. Ketika elektron sini nih, ke sini. Nah, ketika galvanometernya, kan galvanometer mempunyai jarum ya. Ketika jarumnya menyimpang, itu berarti kan adanya arus listrik. Nah, jika galvanometer jarumnya sudah menyimpang dan adanya arus listrik, itu bisa disebut efek fotolistrik. Terjadinya efek fotolistrik. Seperti itu ya. Nah, ini efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mesin fotokopi sama kalkulator. Sebenarnya masih banyak, cuman ya ikut tampilkan dua dulu ya. Apa aja tuh? Nah, ini mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu caranya jadi ada lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan CCD. Setelah itu lensa akan mengarahkan ke bagian silinder fotosensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Kayak gitu. Selanjutnya kalkulator. Nah, kalkulator itu menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Nah, penyampaian materi untuk hari ini tuh sudah cukup. Dan sekarang ibu ingin membagi kelompok. Kelompok itu ada 4 kelompok. Jadi kalian berhitung aja ya. 5. Belum dong. Berhitung dari Imam. 1, 2. Oska. 3, Bu. 3. 1, 2. Bu. 1, 2, 3. Ini kelompok 1. Bu, emang ini bisa apa? 3. Oh, ini kelompok 2. 3, Bu. 3. Oke, teman-teman. Bisa, guys. Bu, nggak bisa. Ibu, jawabannya mana? Kelompok 3. Woi. Kalian baca dulu itu. Di situ ada nama kelompoknya kelompok berapa, anggotanya ditulis, kelas kalian berapa, terus di situ ada tujuan dan selanjutnya. Masih? Dibaca dulu ya. LKPD-nya dibaca dulu. Ya, tuh. Sudah dibuka kan pet-nya? Sudah, Bu. Sudah. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Selesai? Udah. Paling cepat ya, Bu. Terus hadiah pasti cepat. Mulai dari ini udah selesai? Kelompok 2 udah selesai? Udah.
Bu. Kelompok 4 udah selesai. Iya. Apa yang terjadi? Dijelaskan yang sudah kalian diskusikan. Dari aku dulu. Iya. Enggak, satu dulu. Ini dulu berapa hasilnya ini dan ini. Dari hasil penggunaan pack yang kamu lakukan ya Bu. Maaf dong Tia. Tadi ya kita aktif. Panjang gelombang yang 100 itu harusnya 0,882. Terus habis itu panjang gelombang yang 300 harus itu 0,556. Hasilnya kalau yang 100 itu 0,882, yang 300 itu 0,556, yang 400 itu 0,141, yang 700 itu 0. Nah sekarang yang panjang gelombangnya itu 100 ya. Harusnya 0,882. Untuk yang 400 0,141. Kalian perhatikan ya elektronnya. Iya Bu, ini lagi perhatiin. Iya, pintar. Nah, untuk 700 ini akan Ibu jelaskan pengaruh dari intensitas panjang gelombang terhadap elektronnya itu ya. Selanjutnya Apa yang terjadi pada keping katoda saat dikenai cahaya? Jadi kalau misalkan ini dikenai cahaya ya Bu, jadi ada elektronnya bergerak menghasilkan elektron yang bergerak ke anoda, terus habis itu galvanometernya menyimpang yang menandakan ada arus Bu. Terjadi efek fotolistrik Bu. tepuk tangan. Nah, untuk kelompok 2 itu Ibu jawab pertanyaan nomor 2. Untuk katoda, jika di anoda sudah ada arus listrik, maka di katoda terjadi efek fotolistrik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya itu kelompok 3. Galvanometer ini merupakan alat untuk mendeteksi ada atau tidaknya arus listrik. Nah, jika jarumnya itu menandai menyimpang gitu ya, menyimpang itu tandanya ada arus listrik yang mengalir. Nah, kemudian jika di anoda sudah ada arus listrik, apa ini? Jika di anoda sudah ada arus listrik dari katoda, otomatis di dalam rangkaian tersebut sudah termasuk sudah dikatakan sebagai efek fotolistrik seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangannya dong. Nah, untuk kelompok 4 itu membacakan kesimpulan. Jika katoda dan anoda disinari cahaya, maka akan terjadi efek fotolistrik. Sudah. Iya. Nah, terima kasih untuk kalian. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4. Jawaban dari kalian itu benar semuanya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai dan Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi ini ya, dari pembelajaran hari ini. Nah, energi gelombang cahaya itu bersifat diskrit dan monoton. Tadi ya yang sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, energi kinetik dari elektron akan dipengaruhi oleh besarnya frekuensi atau panjang gelombang dari cahaya yang kita gunakan. Energi kinetiknya itu saat di rangkaian efek fotolistrik. Jadi saat elektron keluar, itu kan terjadi kecepatan, yaitu energi kinetiknya. Nah, elektron akan dipengaruhi oleh besarnya frekuensi atau panjang. Jadi kecepatan elektron yang tadi di PET itu tuh dipengaruhi oleh besarnya frekuensi sama panjang gelombangnya. Intensitas itu tidak mempengaruhi kecepatan untuk elektronnya, kayak gitu ya. Yang ketiga itu intensitas tidak mempengaruhi besarnya energi kinetik dari elektron, tetapi besarnya intensitas hanya akan mempengaruhi seberapa banyak elektron yang akan terlepas dari logam tersebut. Nah, intensitas itu tidak mempengaruhi besarnya kecepatan dari elektron. Intensitas itu mempengaruhi banyak elektron yang keluar, yang kayak tadi di PET itu ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ada oleh-oleh dari Bogor. Tapi berbentuk ini ya, lebih simpel kayak gitu. Nah, Ibu tuh ada dua kategori. Kelompok tertempat jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.